Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Salma Izati dengan NIM 24841300 dari jurusan Bimbingan Konseling Islam dari Fakultas Dakwah Komunikasi Islam Universitas Sybersyah Nurjati Cirebon. Di kesempatan kali ini, aku mau review buku bacaan yang udah aku baca sebelumnya. Nah, buku yang akan aku review kali ini adalah Tentang Kamu. Novel ini ditulis oleh Terelia atau yang kerap disapa Bang Tere. Buat teman-teman yang suka baca mungkin tahu ya nama penulis ini. Novel Tentang Kamu terbit pada tahun 2016 oleh Republika Penerbit dengan sampul desain seperti ini. Lalu di cetakan terbarunya terbit pada tahun 2021 oleh Sabar Grip dengan tampilan sampul seperti ini. Sebenarnya aku baca buku ini itu udah lama banget, sekitar waktu kelas 8 SMP kalau nggak salah. Dan waktu itu aku tuh baca buku ini dengan sampul yang lama itu yang kayak gini. Novel Tentang Kamu ini berjumlah 524 halaman. Itu kan cukup tebal ya, tapi karena isinya itu cukup menarik, jadi aku cuma butuh waktu 2 minggu untuk tamatin novel ini. Alasan aku pilih buku ini karena buku ini itu ditulis oleh Bang Tere, itu yang pertama. Beliau kan selalu membuat cerita yang menarik dari setiap novelnya. Salah satunya itu cerita tentang kamu ini. Nah, novel ini itu menarik perhatian aku itu dari judulnya yang cukup membingungkan, Tentang Kamu. Awalnya aku pikir ini novel tuh bercerita tentang kisah yang romance atau percintaan anak muda gitu. Tapi ternyata salah. Aku pikir kan begitu ya, karena sebelumnya itu beliau sempat bikin novel romance juga yang judulnya Hujan. Tapi ternyata novel ini bukan tentang percintaan, tapi tentang perjuangan hidup dan cinta sejati yang tidak selalu tentang memiliki, tetapi lebih ke memberi. Novel Tentang Kamu ini bercerita tentang zaman Zulkarnain, seorang pengacara muda asal Jawa yang bekerja di firma hukum London, Townsend and Company. Zaman ini ditugaskan menyelesaikan sengketa waris Sri Ningsih karena dia tidak memiliki ahli waris. Sedangkan warisan yang ditinggalkan Sri Ningsih ini bernilai 1 miliar pound sterling atau sekitar 19 triliun rupiah. Sri Ningsih ini seperti tidak memiliki jejak dan hanya meninggalkan buku hariannya, yang mana buku tersebut ada di panti jompo tempat Sri Ningsih tinggal sebelum kematiannya. Nah, dengan menggunakan buku harian tersebutlah zaman mulai menggali kisah kehidupan Sri Ningsih yang penuh perjuangan, cinta, dan pengorbanan. Mulai dari masa kecilnya Sri Ningsih di Indonesia hingga kehidupan Sri Ningsih di luar negeri. Sri Ningsih menjalani hidup yang bisa dibilang sangat luar biasa meskipun diterpa oleh berbagai tragedi. Hal unik dan berkesan ketika membaca novel ini adalah mulai dari alur tempat dan waktunya. Untuk latar waktunya sendiri ini, novel ini memiliki latar maju dan mundur ya. Sedangkan dengan latar tempatnya ini, novel ini memberikan experience membaca yang sangat luar biasa. Hal detail dalam tempat pun bisa digambarkan dengan sangat halus, sehingga pembaca merasa ada di tempat adegan tersebut terjadi. Entah itu karena terlalu fokus membaca atau memang penulisnya itu jago dalam menyusun alurnya. Yang kedua adalah perasaan nyata saat membaca novelnya. Di setiap surat yang Ningsih tulis itu, para pembaca itu dapat merasakan rasa sakit yang Sri Ningsih rasakan. Hal inilah yang membuat novel tersebut sangat menarik. Nah, setelah membaca buku novel ini, aku jadi belajar untuk lebih tulus dan sabar dalam menghadapi kehidupan. Sri Ningsih yang kehidupannya berat bahkan sejak dia kecil pun tetap sabar dan pantang menyerah. Kisah perjuangan dari Sri Ningsih ini cukup menginspirasi aku untuk tidak mudah menyerah dan tetap memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan orang lain. Sebenarnya ada cukup banyak dialog scene atau quotes yang ada di novel ini, tapi ada 2 quotes yang paling aku suka. Yang pertama itu tentang kesabaran. Terima kasih banyak atas pelajaran tentang kesabaran. Bapak, aku akhirnya memahami apakah batas memiliki kesabaran.
Aku tahu jawabannya sekarang. Ketika kebencian, dendam kusumat sebesar apapun akan luluh oleh rasa sabar. Gunung-gunung akan rata, lautan akan kering. Tidak ada yang mampu mengalahkan rasa sabar selama apapun fisik seseorang. Semiskin apapun dia, sekali di hatinya punya rasa sabar, dunia tidak akan menyakitinya. Dan yang kedua, tentang keteguhan hati. Pertanyaan terpenting bukan berapa kali kita gagal, melainkan berapa kali kita bangkit lagi dan lagi setelah gagal tersebut. Jika kita gagal 1000 kali, maka pastikan kita bangkit 1001 kali. Mungkin cukup segitu aja review yang bisa aku sampaikan. Mungkin kalian tertarik untuk baca buku tentang kamu ini. Kalian bisa baca di Google Playbook, itu ada secara digital, dan juga kalian bisa membaca buku tersebut secara fisik, ada di Gramedia atau buku toko buku gitu. Cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.